Sebuah puisi mengetuk pagi. Sebuah puisi mengetuk rahim hati setiap pagi. Sesosok sajak terus coba berlagak membuat jejak. Secangkir sair masih setia mengalir menebar zikir. Setangkai haiku menyapa tiap laku hingga terpaku. Segenggam gurindam masih pelan bergumam atas zaman yang demam. Sekuntum pantun tetap melenggang anggun sembari melantun. Selaksa soneta lirih menyusun kata mengabdi wacana. Seduyun Karmina bersua kaum muda menebar jenaka. Seserbih seloka bernasib syarat duka tak dihiraukan sesiapa. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ibnu Wahyudi. Selamat datang, silakan duduk Pak. Selamat datang Pak Ibnu. Wah, Apa luar kabar? biasa. Kalau setiap hari saya dibacakan puisi begitu, saya Adem rela. gitu ya? Iya, saya rela untuk duduk sampai 7 purnama pun saya rela duduk Oh, untuk wow. mendengarkan. Adem sekali tadi dengerin puisinya Terima dibaca. kasih. Tapi tadi puisinya bercerita soal apa Pak Ibnu? Jadi karena saya setiap hari nulis puisi, jadi setiap pagi saya tuh merasa harus bersyukur kepada Sang Pencipta. Betul. Dan saya pikir ketika ada ritual di kamar mandi, di kamar kecil, Oke. itu adalah tempat yang paling produktif buat saya. Karena semua yang terjadi kemarin bisa saya refleksikan lagi dan lahirlah puisi-puisi. Jadi saya berterima kasih kepada pagi sebenarnya. Wah, Makanya saya beri judul sebuah puisi mengetuk pagi. bentuk syukur Iya. itu lewat puisi. Tapi pemirsa juga harus tahu sebenarnya sosok Ibnu Wahyudi ini adalah seorang sastrawan Ya. yang sudah berkecimpung di dunia sastra dari tahun 80-an. Dan kalau saya review, ini ada dia pernah membuat kumpulan puisi yang Ya. berjudul Masih Bersama Musim di Musim. tahun 2005. Yang kemudian di tahun 2009 juga mengeluarkan kumpulan puisi juga berjudul Haikuku. Dan di tahun yang sama juga mengeluarkan kumpulan puisi Ketika Cinta. Enggak cuma itu Nggak aja, cuma itu, ya. Pak Ibnu ini pada tahun 2006 masuk 10 besar Khatulistiwa Literary Award. Wah, luar biasa Wah. ternyata. Boleh tambahin? Boleh. Boleh Boleh, silakan. boleh, Monggo, silakan. Pak, Tahun monggo. 2013 saya dalam satu hari itu meluncurkan 7 buku sekaligus. Hah? 7 Dalam buku? satu 7 hari? buku, iya. Kumpulan puisi semua. Kumpulan puisi ada, kumpulan cerpen ada, dan buku yang lain. Lalu Luar tahun 2016, 4 kumpulan puisi saya terbitkan. Wah. Yang paling luar baru. biasa. Paling baru, ini yang paling baru, ini Yang paling paling baru. recent. Oh ini Ini berarti paling ya baru. yang tadi. Judulnya Pagi menjadi ibu. Nah, ini kan masih Menjadi pagi ibu. juga kan. Pagi menjadi ibu. Tapi berarti baik-baik. kalau berbicara tentang karya dari seorang Ibnu Wahyudi, seorang sastrawan Indonesia yang mungkin sudah banyak makan asam garam di dunia kesustraan begitu atau Iya. di dunia sastra begitu ya Pak. Iya. Apa sih yang menjadi ciri atau apa sih yang membuat orang itu ketika membaca atau mendengar puisi itu langsung oh ini Ibnu Wahyudi? Sebenarnya apa Pak? Kalau dari perspektif Bapak sendiri? Ya mungkin ya saya harus menyadari diri bahwa Ya. mungkin dari karya saya belum ada yang sangat khas seperti karya Rendra atau karya Sapardi Djoko Damono atau karya Sutarji Kalsombahri. Mungkin tidak sangat khas karya saya, tetapi saya mencoba memasuki, merambah semua jenis puisi. Saya menulis gurindam, saya menulis pantun, saya menulis syair, saya menulis haiku. Semua saya coba dan itu mungkin bentuk bentuk eksplorasi saya atas karya sastra. Betul. Karena saya tidak ingin hanya terpaku pada satu bentuk dan satu gaya. Saya ingin mencoba yang Mencoba lain. segala macam. Karena saya dosen sastra, jadi saya mencoba untuk Dan Jadi sastra itu karya menerapkan. sastra bentuknya Sangat kan banyak. banyak dan Sangat sangat banyak. luas sekali ya Jadi Pak. mencoba Iya. berbagai hal ya Pak Iya, Ibnu ya. apalagi hari ini kan dari puisi. Nah itu dia yang mau Sehingga saya maksud saya, tanyakan. puisi itu jenisnya sangat banyak di seluruh dunia. Tapi berkaitan dengan Hari Puisi Sedunia, Iya. mungkin banyak juga pemirsa Metro TV yang Iya. lupa hari ini adalah Hari Puisi Betul. Sedunia. Esensi apa Pak Ibnu yang dapat dipetik atau diambil atau mungkin sekedar mengingatkan kembali mengenai puisi di kehidupan betul. sehari-hari Iya. gitu yang dulu sudah ada mungkin Iya. sekarang seperti apa di era maya sekarang. Iya, tapi sebelum sampai ke persoalan era maya, kita harus bersyukur bahwa UNESCO melalui rapatnya tahun 1999 Iya. itu kemudian menetapkan bahwa mulai tahun 2000, 21 Maret ditetapkan sebagai Hari Puisi. Kenapa? Karena ternyata lewat puisi lah estetika masyarakat dimanapun itu terwadahi. Betul. Dan masyarakat perlu estetika itu, perlu semacam keharusan budi rohani melalui puisi paling tidak. Iya. Nah itu makanya kenapa UNESCO sampai menetapkan Hari Puisi setiap tanggal
21 Maret. 21 Maret. Ini hari puisi seluruh dunia ya, Iya. karena yang Indonesia mungkin agak berbeda tanggalnya. Betul. puisi Dan seluruh memang dunia. esensi dari Hari Puisi Seluruh sedunia dunia. ini memang harus dimanfaatkan dengan baik karena mengingat manfaat dari puisi ini tidak hanya sekedar untuk estetika pemirsa, Iya. tapi yang pertama kita juga lewat puisi bisa menyampaikan kritik kepada Betul, pemerintah, betul, kemudian iya. untuk meningkatkan rasa nasionalisme Betul, dan yang terakhir adalah menyampaikan pesan moral. Betul, Itu lewat betul, puisi, iya. lewat keindahan Iya. kata-kata. Dan ya, orang Pak, ya. yang terkena itu biasanya tidak akan langsung marah. Seperti humor sebenarnya, tidak akan langsung marah Disindir halus gitu dia ya, harus Pak, baca ya? dulu. Ini betul tidak mengkritik saya gitu. Iya, betul. Banyak puisi saya yang katanya mencatat misalnya salah satu gaya calon gubernur kita ya dengan bahasa yang seperti itu. Tapi sebenarnya tidak memaksudkan itu. Iya. Hanya kemudian orang mengkait-kaitkan. Silahkan saja karena puisi bebas diinterpretasi. Baik, Pak Ibnu, dulu Ya. mungkin pada saat kami sekolah, kami berlomba-lomba menciptakan bait-bait puisi yang bagus Ya. dan semangat untuk Ya. dibacakan Baik. di atas panggung, Ya. depan kelas, Ya. gitu. Kita tuh pokoknya berlomba-lomba seromantis mungkin, Ya. senyentrik Seindah mungkin, mungkin. seindah Ya. mungkin. Kalau di era digital seperti sekarang ini banyak sekali anak-anak yang sudah berubah haluan gitu ya. Ya. Puisi itu apa juga mungkin sudah banyak yang nggak tahu. Ya. Mengenai esensi sastra sendiri Ya. juga sudah mulai meluntur. Ya. Bahkan Ya. banyak yang udah deh ngambil dari internet, kita copy, kita Copy paste. paste. Copy paste. Gitu. Oke. Kemudian diserahkan ke Guru gurunya atau ke dosen yang seperti Ya. itu. Gimana sih, Pak? itu sisi negatif dari perkembangan teknologi. Selalu ada sisi negatif, selalu ada sisi positif juga. Jadi copy paste itu ya, atau Kopassus, copy paste Kopassus. ubah sedikit. Oke. Bahkan kadang-kadang bandelnya nggak diubah sedikit. Nggak diubah. Bener-bener Oke. Betul. Nah, ini adalah mungkin sisi kurang bagusnya dari mudahnya kita kemudian menampilkan karya, ya kan? Nah, saya bisa memberi contoh sebenarnya satu karya yang pernah dimuat di satu blog, yang ketika saya baca langsung saya ingat kepada karya Rendra. Kalau boleh dibacakan nanti saya coba akan bacakan. Siapapun yang pernah mendengar Rendra, pernah membaca puisi Rendra, ketika membaca puisi seseorang itu di blognya, langsung akan teringat Rendra. Oke. Nah, ini adalah sebuah keterlanjuran dan mungkin mungkin kenekatan yang tidak disadari oleh banyak orang ketika menampilkan karyanya lewat media sosial, itu kan langsung viral ya, Iya. langsung bisa dibaca banyak orang dan orang tidak semuanya bodoh kan, orang tidak semuanya tidak paham. Iya. Jadi seperti saya langsung ingat ini kok Rendra sekali, gitu. Atau ini kok Sapardi sekali, gitu. Atau ini kok Sutarji sekali kalau boleh menyebut nama-nama tadi ya. Atau ini Arifin Cenur sekali Ya, gitu. seperti itu. Oh. Karena karya yang sudah ditulis oleh mereka kan sudah monumental ya, Iya. sudah Ya. misalnya aku ingin Ya. mencintaimu dengan sederhana diplesetkan sedikit yang langsung Sapardi sekali tuh. Atau misalnya kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu. Rendra. Orang langsung tahu Khairil Anwar. Hairil Anwar. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini memang karya-karya para senior, para pemuisi senior itu memang sudah sangat khas dan dihafal oleh banyak anak. Bahkan sebuah majalah anak pun memuat puisi plagiat. Ya. Ada. Betul sekali. Misalnya menyesal, pagiku hilang sudah melayang. Itu dimuat di sebuah majalah anak. Itu jelas karya Orang lain. seseorang. Oke. Gitu. Berarti Nah, ada plus minusnya tentu. begitu ya Pak ya. Apakah dengan adanya media sosial ini justru meningkatkan kreativitas atau justru membuat sastra ini menjadi sesosok atau sebuah karya yang tidak eksklusif lagi? Kita akan bahas usai Baik. jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Plus segera kembali.